Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-20. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kutipan ini mengisahkan peristiwa penyembuhan seorang anak yang kerasukan setan atas permintaan ibunya. Kebetulan ibunya ini seorang Kanaan, atau di dalam Injil Markus dia disebut seorang dari Siro-Venesia. Matius menceritakan pada awal Injil bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu sudah berada di luar Galilea, sudah masuk ke Syria sekarang. Jadi Yesus menyingkir ke daerah yang boleh dikatakan daerah asing setelah dia dikunjungi orang-orang dari Yerusalem, utusan-utusan ahli Taurat dan Farisi dari Yerusalem. Mereka ingin menyelidiki, ingin mengamati, dan ingin tahu Yesus yang mulai terkenal karena banyak hal yang dia lakukan tidak lagi sesuai dengan aturan adat istiadat hukum Taurat. Dalam perjalanannya, Yesus diikuti oleh seorang wanita yang terus-menerus memohon kepadanya agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Yesus merasa tidak ada kepentingan dengan ibu itu karena dia bukan orang Israel, dia orang asing. Namun ibu ini terus mendesak dan meminta. Yesus akhirnya mengatakan bahwa tidak layak memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Ungkapan ini terasa sangat merendahkan. Namun rupanya ibu itu tidak merasa direndahkan atau tidak merasa marah dengan ungkapan Yesus. Yesus memang tidak menggunakan istilah anjing liar, tetapi anjing piaraan. Mungkin kalau kita anjing pudel atau anjing yang biasa kita bawa ke rumah, bahkan anak-anak bermain dengannya, diajak atau dibawa ke kamar. Anjing yang sangat dimanja kadang-kadang. Oleh karena itu si ibu tidak perlu merasa diabaikan atau direndahkan oleh Yesus. Yang dia bawa dalam hatinya adalah keyakinan, iman, Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Melihat sikap iman yang seperti ini, Yesus kemudian bersabda, "Ibu, sungguh besar iman. Terjadilah menurut apa yang engkau kehendaki atau engkau imani itu." Dan dikatakan pada saat itu anak itu sembuh. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kerajaan Allah
atau keselamatan ditawarkan oleh Allah bukan hanya kepada bangsa terpilih, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi Allah menawarkannya juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, kepada mereka yang ditawari keselamatan itu, diharapkan atau dituntut suatu iman, kepercayaan bahwa Allah akan menyertainya dan akan menyelamatkannya. Dua hal itu menjadi penting bagi kita, karena kita termasuk orang-orang yang di luar Israel, di luar dalam tanda kutip bangsa yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang berkat pewartaan para rasul ke seluruh dunia, terbuka hati kita untuk menerima Yesus. Tangan Allah yang terulur, tangan Allah yang diarahkan kepada kita untuk membantu kita menemukan keselamatan, menemukan hidup kekal, menemukan kebahagiaan. Dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, iman kepercayaan, keyakinan bahwa Allah datang untuk kita. Yang kedua, kita pun seperti wanita Kanaan tadi bisa memohonkan keselamatan untuk orang lain. Kita tidak hanya ingin puas dengan keselamatan kita sendiri, namun kita juga ingin atau kita juga diutus menjadi pewarta keselamatan bagi orang lain. Semoga setelah kita menerima warta iman akan Yesus, kita pun berani menjadi saksinya bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang mungkin sekarang sedang mencari jalan keselamatan itu. Selamat menjalankan tugas perutusan sebagai saksi Kristus. Amin.